Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siska Utami, NPM 420021 dari Prodi Matematika semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi semester 2 mata kuliah Matematika Ekonomi tentang pengertian uang dan evolusi bahan uang. Nah, yang pertama itu kan masyarakat tidak asing lagi dengan istilah uang. Namun apa yang dimaksud dengan uang itu, kita mungkin masih belum mengerti, mempunyai gambaran yang jelas. Pada pakar hingga saat ini juga belum ada yang sesuai dengan pandangan mengenai secara definitif. Hal itu mungkin disebabkan oleh titik pandang yang berbeda. Ada memandang peranan dan fungsi uang sebagai ukur pedoman, ada pula yang mendefinisikan uang dengan mengaitkannya dengan bidang-bidang usaha perbankan sebagai lembaga keuangan. Bahkan ada pula yang mencoba mendefinisikan uang dengan melihat pada faktor definisi waktu. Nah, di bawah ini ada penjelasan uang dari Robertson dalam bukunya Money. Mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Yang kedua dari R.S. Sayer dalam bukunya Modern Banking, mengartikan uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Nah, kemudian ada uang sebagai alat tukar. Tukar menukar dengan yang tidak mempergunakan uang banyak terdapat dalam masyarakat yang belum maju. Istilah adalah barter. Apa fungsi uang? Nah, uang dan perbankan terjadi dalam masyarakat ini tentu saja berbagai kesulitan yang harus dihadapi untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dewasa ini, di mana sudah dikenal barang tertentu uang sebagai alat penukar, maka kesulitan-kesulitan seperti yang dihadapi masyarakat primitif tidak dijumpai lagi karena adanya alat penukar yang dapat diterima umum tanpa ragu-ragu. Masyarakat melakukan tugasnya untuk memperoleh uang. Dengan ini pula berbagai kebutuhan dapat dipuaskan. Kemudian ada uang sebagai alat pengukur nilai. Nah, jika sesuatu benda bertindak sebagai alat penukar, pada hakikatnya benda itu telah pula menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur nilai. Pada waktu yang bersamaan, telur telah mengukur nilai sigaret dan sebaliknya. Jadi alat pengukur nilai merupakan kelanjutan dari alat pembakar. Kemudian C, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, secara berkalar, John mengatakan pada temannya Gunawan, "Gun, apa yang ada di rumah ini adalah harta saya." Gunawan selanjutnya berkomentar, "Hebat dong, dengan umur semuda ini Anda telah mempunyai harta kekayaan sebanyak kurang lebih 5 juta. Belum lagi ada yang di laci, di lemari, dan di kantong Anda. Kekayaan ini saya peroleh dan kumpulkan semenjak saya mulai bekerja beberapa tahun yang lalu," kata John. Untung John, Anda hidup pada saat sudah ada uang. Dengan penghasilan yang Anda peroleh, Anda dapat membeli keperluan yang sesuai. Kemudian D, uang sebagai komoditi bisnis. Nah, bagi yang bukan spekulan dan tidak memiliki naluri bisnis yang kuat, rasanya asing kalau dikatakan bahwa uang mempunyai sebuah komoditi, barang dagang dan dalam bisnis. Tapi kita baru sadar kalau ada spekulan bermaluri bisnis tinggi yang membeli mobil mewah dari hasil perdagangan uang yang dilakukan dengan mudahnya. Nah, kemudian ada full body money, uang bernilai penuh. Apa yang dimaksud dengan bernilai penuh? Ini mungkin perlu dijawab terlebih dahulu agar dipahami apa yang dimaksud dengan istilah full body money. Eksistensi dan full body money itu dapat dipertahankan kalau kedua syarat
tersebut dapat dijamin karena prasyarat yang menyebabkan dapat terjadinya kesamaan antara nilai nominal dan nilai materi daripada bila nilai materi NM nilai nominal NN, maka orang cenderung melebur uang sehingga jumlah uang dalam peredaran berkurang dan mengakibatkan turunnya harga logam di pasar. Kemudian ada NM kurang dari NN, maka orang cenderung menimpa uang logam dengan akibat naiknya harga logam di pasar. Nah, kemudian ada token money. Token money adalah uang yang bernilai intristik atau materi lebih kecil daripada nilai nominalnya. Uang kertas bank maupun uang kertas pemerintah atau uang logam yang lebih rendah seperti timah, aluminium, nikel, platina pada umumnya termasuk token money karena nilai nominal atau moneternya sering lebih tinggi dari nilai materi atau indeksinya. Seperti 50.000, nilai bahan 25, nilai moneter 50, atau 1.000, nilai bahannya 100, nilai nominalnya 1.000. Uang kertas, paper money atau floating money. Uang kertas yang bahasa asing paper money sering disebut dengan folding money. Uang yang dapat dilipat-lipat. Walaupun materinya kecil, seringkali pada umumnya mata uang yang terbuat dari kertas ini banyak dipergunakan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.